Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan, dan begitu juga nikmat keamanan yang mana kita bisa melakukan aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan nyaman. Maka hal ini harus kita syukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ini. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya syaitan merupakan musuh kita yang paling nyata, yang tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Mereka siang dan malam berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada jurang kesesatan, menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia ada yang terjatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, ada yang terjatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, begitu juga kesyirikan-kesyirikan dan akidah-akidah yang menyimpang. Oleh karena itu pada malam hari ini kita mengkaji tentang sumber pengambilan akidah yang benar, agar kita bisa selamat dari penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan yang mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan melawan syaitan. Ya, mungkin saat ini saudara-saudara kita di Palestina ya sedang diserang oleh orang-orang Yahudi, laknatullah alaihim. Akan tetapi kita juga berperang di sini, yaitu berperang melawan syaitan. Adapun sumber pengambilan akidah yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Pengertian dari Al-Qur'an adalah ismun
li kalamillahi munazzal ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu nama untuk firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Jadi malaikat Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an dan dimasukkan ke dalam hatimu agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan dengan bahasa yang Arab yang jelas. Jadi ini merupakan sumber pengambilan akidah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mengambil sumber akidahnya dari Al-Qur'anul Karim. Dan hal ini dijelaskan oleh banyak dalil di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya sumber akidah, sumber pengambilan akidah dari Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai pemimpin. Jadi jangan sampai orang-orang yang beriman mengikuti selain Al-Qur'anul Karim. Misalnya mengikuti apa kata nenek moyang, padahal ucapan mereka yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit sekali kalian yang mengambil pelajaran. Kemudian dalil yang selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, dzalika bi anna Allaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab itu dengan kebenaran, bil haq. Tidak ada penyimpangan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada sendagurau, tidak ada main-main, semuanya berisi tentang kebenaran. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang hal-hal gaib pasti nanti akan terjadi. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam terhadap Alkitab yaitu Al-Qur'an, lafi syiqaqin ba'id, maka mereka benar-benar pada perpecahan yang jauh. Jadi terkadang sebagian orang mereka mengimani sebagian Al-Qur'an tapi tidak mau mengimani sebagian yang lain. Maka mereka merupakan berada dalam perpecahan yang jauh. Ya. Seharusnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimani seluruhnya. Baik tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hal-hal gaib yang mungkin akalnya belum mencerna. Tapi dia harus mengimani itu semua sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 87, waman asdaqu minallahi haditsa, dan siapa ucapannya yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan, menjelaskan bahwasanya seorang mukmin dia harus mengambil sumber akidahnya dari Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari kekurangan. Bayangkan, sudah berapa ratus tahun Al-Qur'anul Karim hingga saat ini. Yang mana pada zaman itu belum ada alat yang canggih untuk menjaganya. Dan kaum muslimin melalui banyak peperangan. Ya, ada perang salib. Ya, tapi Al-Qur'anul Karim satu kata pun, satu huruf pun tidak ada perubahan. Apa yang kita terima saat ini merupakan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'anul Karim dari segala kekurangan. Allah akan jaga dari penambahan dan pengurangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan dzikra, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Kita lihat banyak para penghafal Al-Qur'anul Karim, maka ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim merupakan sebagai hakim, ya, yang menjelaskan tentang kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin." Pantaskah aku mencari hakim selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an kepada kalian secara terperinci, dan orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Rabbmu dengan kebenaran. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, pendeta-pendeta mereka di zaman Nabi SAW, mereka benar-benar mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menolak semua itu karena kesombongan yang ada dalam hati mereka. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Ini dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim sebagai hakim. Kalau ada perselisihan, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sebagaimana misalnya terjadi perselisihan tentang apa? Apakah mengirimkan pahala itu sampai atau tidak sampai? Kan terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Kalau kita hanya melihat adanya perbedaan, semuanya ada perbedaan, ya. Tapi pendapat yang paling kuat dari perbedaan yang ada, bahwasanya mengirimkan pahala ihda'us shawab, mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, itu berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Misalnya apa? Bisa seseorang mengirimkan pahala dengan sedekah, menghajikan. Akan tetapi mengirimkan bacaan Al-Qur'anul Karim, maka ini tidak sampai. Karena butuh dalil khusus untuk menjelaskan. Sedangkan ada dalil yang umum, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Dan manusia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan, baru dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia tidak mengusahakan, tidak mengamalkan, maka tidak akan mendapatkan pahala. Jadi dalil ini menjelaskan bahwasanya tidak semua amal ibadah itu bisa dikirimkan pahalanya. Ya. Tidak bisa dikirimkan pahalanya. Ya, ada dalil-dalil yang rinci. Kalau ada dalil yang menjelaskan secara rinci bahwasanya amalan tersebut bisa dikirimkan pahalanya, maka kita terima. Adapun ya menghukumi seluruh amalan bisa dikirimkan pahalanya, maka ini tidak benar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasannya Al-Qur'anul Karim ini sebagai Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Furqan, yaitu pembeda, kepada hambanya agar supaya dia memberikan peringatan untuk alam semesta. Kemudian dalil yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan jika kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hal itu lebih baik dan lebih baik akibatnya. Ya, ini dalil yang menjelaskan bahwasanya apabila seseorang berselisih ya, tentang suatu perkara, maka dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Dalil yang selanjutnya dalam surat At-Tariq ayat 13 dan 14, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemisah dan bukanlah senda gurau. Jadi sudah jelas ya bahwasanya dalil-dalil ini yang menunjukkan bahwasanya kita di dalam beragama, di dalam mengambil keyakinan itu dari Al-Quranul Karim. Sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, terlebih dalam masalah akidah, maka wajib kita untuk menolaknya. Kemudian sumber yang selanjutnya yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, yaitu sunnah Nabi SAW. Pengertian dari sunnah adalah ma sabata anin Nabi SAW bisanadi sahih mimma nuqila anhu min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apa yang telah tetap dari Nabi SAW dengan jalur yang benar, dengan jalur yang sahih, dari apa yang dinukilkan dari beliau berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Jadi pengertian dari sunnah itu mencakup 3 hal. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, dan apa yang beliau setujui, apa yang beliau setujui. Dan dalil yang menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian, apa yang Rasul datang kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang Rasul larang darinya, maka tinggalkanlah. Jadi antara Al-Quran dan sunnah Nabi SAW itu tidak ada pertentangan, saling menguatkan. Bahkan sunnah ini menambah hukum. Terkadang ada hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tapi disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, tentang masalah-masalah yang terperinci, ya, seperti tata cara sholat. Ya, ini disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena sebagian kaum muslimin berpendapat cukup hanya Al-Quran saja. Dia tidak mau menerima hadis-hadis Rasulullah SAW, terlebih hadis-hadis yang sifatnya ahad, hanya satu jalur. Ya, maka ini tidak benar.